Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana 'idal fitri wal adha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا إلى الله بدعوته وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang terus menerus dan senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita, dipanjangkan usia kita, dijaga iman kita hingga hari ini kita bisa mendirikan salat Idul Adha. Sungguh dialah yang terus menerus melimpahkan nikmatnya. Bahkan sampai terjadinya pandemi COVID-19 seperti saat ini pun tiada detik berlalu tanpa nikmatnya. Maka selayaknya kita mewujudkan syukur dengan berusaha meningkatkan takwa kita kepadanya. Bulan Zulhijjah identik dengan dua ibadah besar, yakni ibadah haji dan Idul Adha. Kedua ibadah ini syarat dengan nilai-nilai tarbiyah yang kita dapatkan dari keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Saat ini suasananya memang agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Pandemi Corona membuat ibadah haji tahun ini dibatasi. Kota suci Makkah yang biasanya dipenuhi dengan jutaan jamaah haji, tahun ini hanya kaum muslimin yang mukim di Arab Saudi yang bisa berhaji. Tentu ini membuat kita sedih, terlebih bagi calon jamaah haji yang mestinya berangkat tahun ini. Namun takdir Allah ini pasti ada hikmahnya, dan bagi orang-orang yang bersabar, maka Allah akan menganugerahkan kepada mereka pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun saat ini ada keterbatasan akibat pandemi virus corona, tapi itu tak menghalangi kita untuk mengambil keteladanan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Bahkan nilai-nilai tarbiyah dari keduanya semakin relevan di tengah pandemi corona. Paling tidak ada 5 keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Keteladanan yang pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah senantiasa menguatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal mula Idul Adha yang merupakan napak tilas pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah sejarah doa, yakni doa Nabi Ibrahim yang selalu meminta kepada Allah agar dikaruniai anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang saleh. Ketika usia Nabi Ibrahim semakin tua, beliau semakin memperkuat doa, dan kemudian Allah mengabulkan doa itu. Fabasyarnahu bi gulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
Maka dalam menghadapi masalah apapun, kita harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi persoalan apapun, kita harus memperkuat doa kepadanya. Saat ini, ketika kita dihadapkan pada pandemi virus corona, seharusnya kita semakin memperbanyak doa dan memperkuatnya. Karena hanya Allah yang kuasa melindungi kita, karena hanya Allah yang kuasa menjaga iman dan kesabaran kita. Terlebih jika ada keluarga yang sakit di masa seperti ini atau terkena himpitan ekonomi akibat pandemi, sungguh selayaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk mendoakan saudara-saudara kita dan mendoakan bangsa kita agar bisa melewati pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Keteladanan yang kedua adalah senantiasa tawakal dan mengoptimalkan ikhtiar atau usaha. Setelah Nabi Ismail lahir, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Ismail ke lembah tandus bernama Makkah yang kemudian lebih dikenal dengan nama Makkah. Setelah tiba di sana, Nabi Ibrahim kemudian meninggalkan mereka untuk kembali ke Palestina. Siti Hajar tidak mengerti mengapa ditinggal hanya berdua dengan bayinya. Ia bertanya kepada Nabi Ibrahim, namun tidak dijawab. Akhirnya Siti Hajar mengubah pertanyaannya, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim pun menjawab singkat, ya. Mendengar jawaban itu, Siti Hajar mengatakan, kalau ini perintah Allah, Dia sekali-kali takkan pernah menyia-nyiakan kami. Inilah tawakal yang diteladankan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah saat meninggalkan Siti Hajar, dan Siti Hajar pun tawakalnya luar biasa setelah tahu bahwa ini adalah perintah Allah. Namun tawakal bukanlah sikap statis dan menyerah tanpa ada usaha. Justru saat tawakal menghunjam di hati, anggota badan mengoptimalkan usaha. Dan itulah yang dilakukan Siti Hajar saat Ismail lapar dan kehausan. Siti Hajar berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dalam rangka mencari air. Memandangi lembah sejauh-jauhnya, barangkali terlihat sumber air atau datangnya musafir. Yang kemudian terjadi adalah keajaiban. Dari bawah kaki Nabi Ismail yang menghentakkan kakinya ke tanah, memancar sumber mata air yang hingga kini tak pernah kering, yaitu Zam-Zam. Perjalanan Siti Hajar dari Bukit Safa ke Bukit Marwah itulah yang kemudian diabadikan menjadi sa'i dalam ibadah haji. Semangatnya adalah semangat usaha. Dan inilah yang harus kita miliki terutama di masa pandemi ini. Kita senantiasa bertawakal kepada Allah, sebab virus yang kita hadapi ini tak terlihat, dan hanya Allah yang kuasa menjadikan kita tetap sehat. Namun kita juga tetap mengoptimalkan ikhtiar dan usaha dengan menggunakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak, physical distancing, sering mencuci tangan dengan sabun, menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Demikian pula dalam hal ekonomi. Kita mengoptimalkan ikhtiar dan usaha dengan lebih kreatif, mencari nafkah halal di tengah keterbatasan, sedangkan jiwa kita senantiasa bertawakal karena Allah yang Maha Pemberi rezeki. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan yang ketiga dari keluarga Nabi Ibrahim adalah mendidik anak dengan pendidikan Islam yang baik. Nabi Ibrahim memiliki visi pendidikan yang bertujuan akhirat dan sejak awal telah ditanamkan kepada Siti Hajar. Meskipun terpisah jarak, Nabi Ibrahim senantiasa mendoakan keluarga dan buah hatinya agar senantiasa fokus dengan orientasi itu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surah Ibrahim ayat 37. Pendidikan Nabi Ibrahim adalah pendidikan yang menjadikan akidah sebagai pondasi,
pondasi karakter anak, pondasi keyakinannya, pondasi pola pikirnya, pondasi segalanya. Jika anak memiliki akidah yang lurus, maka orang tua boleh lebih tenang. Separuh tugasnya telah selesai. Sebab imanlah yang menjadi kunci utama masuk surga. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yaqub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Itulah yang semestinya kita minta dalam doa-doa kita. Meminta kepada Allah agar dikaruniai anak yang saleh yang menjadi penyejuk mata, seperti dalam doa lainnya dari Nabi Zakaria alaihissalam. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Begitu pula ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih pun berdoa agar dikaruniai anak yang menjadi penyejuk hati. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami iman bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Dan anak saleh adalah anak yang menjalankan kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap sesama hamba Allah. Kedudukan saleh pun bertingkat-tingkat. Demikian kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juz 2 halaman 314. Anak saleh tidak mesti mendapat juara kelas atau berhasil kuliah hingga S1, S2 atau S3. Anak saleh berarti anak yang memperhatikan ibadah pada Allah, juga berbakti pada orang tua serta menunjukkan kebaikan akhlak dengan sesama. Percuma anak kita berhasil dalam belajar ilmu dunia, namun salat saja tidak kenal, bangun subuh saja sulit, baca Al-Quran baru sampai tingkatan Iqra 2, juga tutur kata sangat kasar pada orang tuanya sendiri, lebih-lebih seringnya bertingkah laku jelek terhadap sesama. Sudah semestinya orang tua mendidik anaknya bukan hanya sekedar mengejar sukses dalam dunianya. Seharusnya yang lebih ditekankan adalah pendidikan anak. Anak yang dididik menjadi saleh, itulah yang menjadi amal jariah berharga bagi orang tuanya. Inilah yang kita dapatkan dari Siti Hajar. Beliau sendiri benar-benar fokus mendidik putranya dengan tarbiyah Islamiyah, menguatkan keimanan, mencintai ibadah, meneladankan akhlakul karimah, serta menceritakan kebaikan-kebaikan sang ayah. Maka tumbuhlah Nabi Ismail menjadi anak saleh sebagaimana doa Nabi Ibrahim. Kita sebagai orang tua semestinya meneladani sebagaimana Nabi Ibrahim dan Siti Hajar dalam mendidik buah hati. Masa pandemi yang kemudian membuat anak-anak lebih banyak di rumah, belajar dari rumah, semestinya menjadi kesempatan berharga pada para orang tua untuk lebih dekat kepada buah hatinya. Semestinya menjadi kesempatan istimewa untuk mendidik dan mentarbiyah anak-anak kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan yang keempat dari keluarga Nabi Ibrahim adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara total tanpa tapi. Ketika mendapat perintah melalui mimpi untuk menyembelih Ismail, putra yang sangat dicintainya, Nabi Ibrahim tidak menolak perintah itu. Nabi Ibrahim tidak mencari-cari alasan untuk melalaikan perintah itu, tidak juga menundanya. Perintah yang sangat besar, yang sangat berat bagi manusia. Bayangkan, anak pertama dan satu-satunya, anak yang kelahirannya ditunggu puluhan tahun. Maka Ibrahim pun menyampaikan perintah itu kepada putranya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, Nabi Ibrahim menyampaikan perintah ini agar putranya tidak terkejut
sekaligus untuk menguji kesabaran dan keteguhan serta keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga baktinya kepada orang tua. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menambahkan, Nabi Ibrahim menyampaikannya agar Nabi Ismail bisa memikirkan perintah itu dan mengatakan pendapatnya. Nabi Ibrahim mengajak putranya untuk bermusyawarah. Jawaban Nabi Ismail sungguh mengagumkan. Ia sama sekali tidak menolak perintah itu. Ia sama sekali tidak ragu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala apapun perintahnya. Allah mengabadikan jawaban Ismail dalam lanjutan ayat yang sama. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ia Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Inilah yang harus kita teladani. Ketaatan kepada Allah dengan taat, dengan ketaatan tanpa tapi. Dan ketaatan itu selalu berbuah manis. Ismail tidak jadi disembelih karena Allah menggantinya dengan domba sebagai sembelihan. Yang dari peristiwa ini kemudian Allah turunkan syariat kurban. Demikian pula ketika kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ketaatan itu akan menuntun kita ke surganya. Dr. Ali Saryaki dalam bukunya Al-Hajj mengatakan bahwa Ismail adalah sekedar simbol dari segala yang kita miliki dan kita cintai dalam hidup ini. Kalau Ismailnya Nabi Ibrahim adalah putranya sendiri, lantas siapa Ismail kita? Bisa jadi diri kita sendiri, keluarga kita, anak dan istri kita, pangkat dan jabatan kita. Yang jelas, seluruh yang kita miliki bisa menjadi Ismail kita, yang karenanya kita akan diuji dengan itu. Kecintaan terhadap Ismail itulah yang kerap membuat iman kita goyah atau lemah untuk mendengar dan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Allah mengingatkan kenyataan ini dalam firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluarga besarmu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ketaatan kepada Allah harus selalu menjadi jiwa kita, baik di masa normal maupun di masa pandemi, baik sama bersama orang lain maupun tak kalah sendiri. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, keteladanan yang kelima dari keluarga Nabi Ibrahim adalah ruh at-tadhiyah atau semangat pengorbanan. Menjalankan perintah untuk menyembelih putranya adalah pengorbanan luar biasa bagi Nabi Ibrahim. Menyerahkan diri untuk disembelih adalah pengorbanan yang tak kalah luar biasa bagi Nabi Ismail. Jiwa pengorbanan inilah yang harus senantiasa ada dalam diri kita secara khusus. Berkorban dengan menyembelih hewan kurban, sebagaimana Allah perintahkan dalam surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ketika kita mampu, tidak boleh ada alasan untuk tidak berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan untuk berkurban namun dia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Hakim. Semangat pengorbanan yang lebih luas juga selayaknya kita teladani dari keluarga Nabi Ibrahim. Dengan semangat pengorbanan ini, kita saling membantu sesama, terutama untuk mereka yang terdampak pandemi virus corona. Jika punya keluasan rezeki berupa materi, bantu dengan pengorbanan materi. Jika punya ilmu, bantu dengan pengorbanan berupa edukasi.
jika punya otoritas dan kekuasaan, bantu dengan kebijakan yang meringankan beban. Semoga dengan semangat pengorbanan itu Allah menurunkan rahmat-Nya serta mengangkat pandemi ini dari bumi Indonesia dan seluruh dunia, serta menjaga kita dalam keislaman dan keimanan hingga nanti dikumpulkan bersama dalam surganya. Untuk itu, di akhir khutbah ini, marilah kita sama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah, pemilik alam semesta ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin dan memasukkan kita menjadi hamba-hambanya yang selalu konsisten terhadap perintah agama, memuliakan manusia dan selalu berkorban penuh keikhlasan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa anis sahabati wat tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluk anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءهم وعلى كلمتك إلى يوم القيامة. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلين لها واتممها علينا. اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. Allahumma ya Allah yang maha kuasa, pada hari ini kami berkumpul di lapangan ini untuk melaksanakan perintah-Mu, melampiaskan rasa syukur kepadamu, menyatakan rasa bahagia atas perjuangan kami selama ini. Terimalah segala amal kami, ampunilah segala dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa keluarga kami, dosa kaum muslimin muslimat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, hari ini kami melaksanakan ibadah salat dan kurban yang kami sisihkan dari harta halal kami selama ini. Semuanya hanyalah mengejar ridha-Mu, mengharap ampunan-Mu, membersihkan kotoran jiwa yang mengganggu. Terimalah pengorbanan kami ya Allah, gantilah dengan ridha-Mu, ampunan-Mu dan surga-Mu. Ya Allah, Engkau tahu negeri kami dihuni oleh 90% umat Islam yang selalu mengagungkan asma-Mu, menjaga agama-Mu. Jangan timpakan kepada kami ujian dan siksaan dari akibat kesalahan dan keserakahan para pemimpin kami. Ampunilah kami, hindarkanlah kami dari wabah penyakit yang membahayakan kami. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman, sentosa. Berilah penduduknya rezeki dari buah-buahan, terutama orang yang beriman kepadamu dan hari akhirmu. Ya Allah, tolonglah saudara kami di mana saja mereka berada yang sedang menderita karena tertimpa musibah bencana. Berilah mereka kesabaran dan penggantian harta dan jiwa yang telah hilang dengan yang lebih baik. Ya Allah, cegahlah maksud buruk dari orang-orang yang menggunakan kesempatan dalam situasi darurat pandemi ini untuk menggolkan cita-cita mereka yang bertentangan dengan agama-Mu. Hindarkanlah negara kami dari perpecahan, dari permusuhan, dan hanya kepadamu lah kami semua berharap.
Ya Allah, sekiranya pada hari ini Engkau menerima tobat orang-orang yang berserah diri dan mengakui segala dosanya, maka demi keagungan-Mu kami berserah diri dan mengakui segala dosa kami. Ya Allah, persatukanlah hati-hati kami, perbaikilah keadaan kami, tunjukilah kami jalan-jalan keselamatan, jauhkanlah kami dari aneka kejahatan yang tampak maupun tersembunyi. Berkatilah pendengaran-pendengaran kami, penglihatan-penglihatan kami, dan hati-hati kami. Berkatilah istri-istri kami dan anak-anak kami dan keluarga kami. Ya Allah, hajat kami kepadamu begitu sangat banyak. Hanya Engkaulah yang mengetahui seluruh hajat dan kebutuhan kami. Kami memohon kepadamu ya Karim, sepanjang hajat dan kebutuhan kami ini baik menurut-Mu dan memberi kemaslahatan dunia dan akhirat bagi kami, maka penuhilah hajat dan kebutuhan kami ini, juga hajat dan kebutuhan istri, keluarga, orang tua, dan saudara serta sahabat kami. Ya Allah, tiada tempat berharap bagi kami selain kepadamu, tiada tempat bergantung bagi kami selain Engkau, dan Engkaulah tempat kembali kami. Penuhilah seluruh harapan kami ini ya Allah, dengan Engkau ijabah seluruh pinta dan harapan kami ini. Sungguh Engkau zat yang tidak pernah mengingkari janji. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.